saya juga salah, Pak Kades juga salah, Pak. Ternyata omset kita malah 1,2. Mas Kevin nih, terima kasih nih. Jadi Mas Kevin, siapa nama lengkapnya Mas? Karisma Kevin Iskandar. Mas Karisma Kevin Iskandar. Sam ya kalau di sini ya. Sam. Sam Oh, iya, Kevin. Sam. Nah, karena kita tadi habis dari Arema. Siap. Jadi Sam. Nah, kerang alam. Wah, kerang alam yang satu ini luar biasa tapi rekan-rekan. Beliau menginisiasi, menginspirasi kita dengan membuat apa namanya Mas? Swalayan desa ya. Grosir. Swalayan desa ini, dan beliau juga sudah mendapatkan penghargaan sebagai pemuda utama. Jawa Dapat Timur. penghargaan dari Gubernur Jawa Timur pada tahun 2019 ya Mas. Betul. Boleh Mas ceritain Dari Sam, bagaimana ini kok tiba-tiba awal mula berdirinya Swalayan Desa Tawangsari ini Mas? Oke. Jadi gini, terima kasih waktunya buat Pak Wiwi dan rekan-rekan Cak Bimo semua. Jadi gini, di tahun 2019 di tahun 2016 ke belakang. Jadi kita kalau bicara tentang BUMDes itu pasti akan lebih dominan kepada pariwisata. Jadi ketika waktu itu yang ditonjolkan adalah Ponggok, dan Ponggok berhasil Ponggok di mana itu Ponggok itu Jawa Tengah. Ponggok Jawa Tengah. Berhasil ditirukan atau diinovasikan oleh Pujon Kidul. Nah, akhirnya dengan di situ semuanya mulai booming di pariwisata. Baik dari BUMDes ataupun apapun, ketika BUMDes itu berdiri, dia akan menginisiasi atau ingin mendirikan sebuah pariwisata yang keren. Walaupun di daerah situ belum ada pariwisata sama sekali. Jadi istilahnya suatu desa itu akan mencoba untuk membuat wisata buatan yang ada di desanya. Nah, tetapi sejalan dengan hal tersebut kan banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi. Mungkin karena di situ kurang inovasinya ataupun kurang menarik, akhirnya kan kurang begitu booming yang lain. Nggak berkembang ya jadi Nggak ya. bisa berkembang. Sedangkan di kita posisinya pun sama dengan desa-desa yang lain, di mana untuk pariwisata kita nggak ada, kemudian jangankan pariwisata, untuk air pun kita kesulitan, Pak. Air kita kesulitan. Jadi di tahun itu untuk masyarakat menengah ke atas ataupun menengah itu mengambil air dari PDAM. Sedangkan untuk masyarakat yang menengah ke bawah itu dia akan memenuhi kebutuhan air di sungai. Air tanahnya nggak bisa? Air tanah di sini nggak tembus? Nggak tembus. Jadi untuk air pun kita akan kesulitan. Jadi kalau seumpama kita ingin mengembangkan pariwisata, itu akan memberikan impact kepada kita yang lebih besar. Jadi kemungkinan untuk kegagalan itu lebih besar. Akhirnya oleh desa waktu itu melalui dana desa kita dibangunkan sebuah tempat ataupun rumah yang mana nanti tempat ini bisa digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oke, Sam. Ini ada berapa karyawan di sini, Sam? Ada 7. 7 karyawan. Sama beda enggak? Beda, Di luar? Beda di luar. Kan kalau di sini kan termasuk unit. Kalau saya di BUMDes ya. Gimana? Apa? Sekarang jabatannya apa, Sam? Kalau bahasa biasanya ketua, tapi kalau bahasa kerennya direktur. Direktur ya, Sam? Ya, gitu. Direktur. Ada berapa unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Tawangsari? Ada 5. BUMDes Tawangsari atau BUMDes Ketawang aku bilangnya nih? BUMDes Tawangsari, Desa Ketawang. BUMDes Tawangsari, Desa Ketawang. Ada berapa unit usaha? Ada 5 unit. Apa aja tuh? Yang pertama sebagai ikon kita itu Swalayan Grosir Desa ini. Kemudian air. Ya, unit HIPAM itu. Air yang tadi yang menjadi kendala orang sini ya? Kendala itu akhirnya kita buat sumur bor, istilahnya satu sumur untuk satu desa itu tadi. Kemudian, berapa kedalaman itu, Sam? Sekitar 65 meter. 60 meter, Sam. Iya. Kemudian pengelolaan sampah, bukan pengolahan, pengelolaan. Jadi seperti tim kuningnya desa. Kemudian simpan pinjam yang dapat kita dari program Jalin Matra Jawa Timur. Kemudian yang terakhir pertanian. Apa itu, Sam? Tadi yang menarik pengelolaan sampah sama pertanian. Wujudnya gimana itu pengelolaan sampah? Kalau pengelolaan sampah bukan pengolah ya? Bukan pengelolaan. Berarti pengelolaan. Dipisahkan antara organik non organik. Bukan, itu termasuk pengolahan kalau itu. Itu pengolahan itu ya? Iya. Pengelolaan ini gini, jadi mirip seperti tim kuningnya desa. Kalau di kota-kota kan ada nih, ketika ada sampah ada yang ngambil. Ya, di desa kita juga ada seperti itu. Jadi istilahnya supaya desa ini bersih. Karena apa? Di tahun-tahun sebelumnya tempat sampah terpanjang itu adalah sungai. Kan seperti itu, tempat terpanjang adalah sungai. Nah, untuk mengurangi dampak lingkungan ini tadi, kita kerjasama dengan
TPA Talangagung. Jadi ketika kita ambil sampah PT TPA PPA Talangagung TPA di Malang ya, di Kepanjen. Panjen ya. Ketika kita ambil sampah dari masyarakat, langsung kita kirim ke sana, didam di sana, dibuang. Dapat keuntungan di situ. Kan gini, kalau keuntungan itu kan kita ada dua project kan. Yang pertama memang profit, yang kedua benefit. Kalau untuk di sampah itu kita tidak melulu ke keuntungan, tetapi yang penting yang di sampah ini tadi tidak sampai merugikan. Jadi untuk merugikan baik itu keuangan atau apa. Jadi untuk sampah sendiri kita tidak target untuk keuntungan. Jadi lebih ke sosialnya. Nah, kalau untuk yang di air, di swalayan, simpan pinjam, pertanian itu kita genjot memang. Pertanian apa itu, Sam? Kalau pertanian itu ada persewaan traktor dan hand traktor. Berapa itu? Berapa unit sudah? Masih 1 unit masing-masing. Masih 1 unit. Yang ke depan inginnya kita pupuk. Kita sudah ada pembicaraan, nanti insya Allah di tahun ini sudah bisa untuk menyalurkan pupuk subsidi dari pemerintah. Tunggu sih, Sam. Gimana? Dana desa itu pertama kali itu kapan sih, Sam? Kalau dana desa itu pertama kali muncul di tahun 2015. Tahun 2015. Sudah dapat, desa ini sudah dapat? Sudah dapat. Jadi per desa... Waktu itu sudah jadi direktur belum? Belum, masih belum. Jadi waktu itu masih berupa prototype. Jadi prototype ini tidak semua desa yang dapat, yang bisa, hanya tertentu aja ya. Tertentu yang untuk menjadikan termasuk Tawangsari belum dapat, belum ada inisiatif ke situ. Tapi sudah ada pengenalan dari dinas, pengenalan dari pemerintah daerah, itu sudah ada pengenalan perihal BUMDes. Jadi istilahnya pemerintah itu ingin ketika dana desa ini keluar, ingin desa-desa yang ada di wilayahnya bisa mandiri gitu ya. Bisa mandiri dengan melalui pemberdayaan ekonomi yang ada di desanya. Jadi kok tiba-tiba mencetuskan, kita buat ini aja. Swalayan ini gimana ceritanya itu? Jadi gini, ketika swalayan itu sudah dibangun, sebenarnya kita masih dipusingkan. Ini gedung ini untuk apa sih sebenarnya? Jadi kita dipusingkan, akhirnya kita diberikan 2 pilihan. Yang pertama, kita membuat sebuah swalayan, tetapi akan dimulai di tahun berikutnya. Jadi ketika kita membangun selesai kan dari 2017. 2017 ya ini dibangun ya? 2017 selesai, kemungkinan kita akan... Belum ada konsep waktu itu? Belum ada konsep. Jadi yang penting bangun aja dulu. Bangun aja dulu. Jadi ketika tunggu ada... dulu. Contohnya siapa? Atau memang murni dari perangkat desa Tawangsari ini udah buat swalayan aja bagaimana gitu? Iya, jadi... Atau sudah pernah melihat ada yang lain belum ya? Belum. Jadi waktu itu masih belum ada contoh seperti itu. Cuma ada seperti toko-toko biasa gitu. Jadi inginnya kan kita punya usaha yang mana bisa mengcover semua kebutuhan yang ada di desa. Jadi kalau bisa keuangan yang ada di desa itu tidak sampai keluar ke wilayah-wilayah yang lain. Seperti itu, Bapak. Jadi oleh karena itu ketika kita ingin memulai ini tadi, kita akan diberikan 2 pilihan. Yang pertama, apakah gedung ini harus disewakan? Karena kita belum punya gambaran apa-apa. Yang penting waktu itu bangunannya udah jadi nih ya, tapi bingung mau diapain. Ataukah yang kedua, kita memulai berdagang, tetapi dimulai di akhir tahun. Tapi setelah kita pikir-pikir bersama, ketika kita mulai di akhir tahun, sebuah usaha yang kita biarkan sampai setahun lebih, itu adalah kerugian. Akhirnya kita berkonsultasi. Karena nunggu dana desa tahun berikutnya ya. Betul. Akhirnya kita berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Akhirnya di sana kita dikenalkan oleh pihak ketiga untuk menghutangi dulu. Menghutangi ini bukan berupa fresh money, tapi kalau berupa boleh barang. Sebut nama siapa pihak ketiga itu? UD Semangat Jaya Kediri. Gitu. Jadi dikenalkan dengan UD Semangat Jaya ini. Yang kenalkan tadi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang. Nah, setelah itu di situ kita dikenalkan, pertama konsep kita adalah retail. Retail. Karena retail, oleh beliaunya diberi masukan bagaimana kalau kita bikin grosir. Setelah bikin grosir, ternyata dalam sebuah pembuatan usaha atau dalam sebuah rintisan itu tidak semulus yang kita bayangkan. Apa kendala itu di awal-awal? Mulai dari penolakan masyarakat yang takut, nanti ketika BUMDes ini jadi, swalayan ini jadi, ini akan mematikan usaha kita. Warung-warung yang mereka miliki ya. Iya, betul. Akhirnya kita main lagi, kita pikir-pikir lagi bersama Bapak Kepala Desa waktu itu, Bapak Haji Saiful Arif. Kemudian akhirnya kita sepakati,
kita akan buat sistem bertingkat, harga bertingkat. Dan ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Malang. Jadi ada sebuah toko yang memainkan sistem 4 harga, kemudian dari 4 harga ini warga di sekitar ini tidak dirugikan. Jadi tidak dirugikan dalam artian 4 harga ini harga bertingkat, di mana harga 4 itu adalah harga yang sama dengan yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kayak Bapak nih, kayak kru-kru dari Cak Bimo ini membeli barang, itu harganya akan sama dengan toko-toko yang ada di sekitar. Tapi ketika toko-toko itu mengambil barang di kita, itu harganya akan berbeda karena ada sistem harga ini tadi. Kalau dia ambil sedikit, dia pakai harga 3. Kemudian dia ambil sedikit tapi konsisten, terus sehari bisa 3 kali, 2 kali, dia akan naik ke harga 2. Dengan harga bertingkat tadi Sam itu Sam. Sampean kok bisa dapat harga murah itu dari mana Sam itu Sam? Pertama, untuk harga murah itu kan relatif berbeda antara setiap toko. Untuk harga yang murah ini kita pengambilan itu dari sales namanya sales freelance. Sales freelance? Ya, freelance. Jadi sales freelance ini berbeda dengan sales yang biasa. Jadi ketika sebuah supplier itu kesulitan menjual barangnya, otomatis si supplier ini akan menjualnya ke sales freelance dan harganya itu diberikan namanya harga promo, kan seperti itu. Nah, untuk barang-barang promo ini itu yang kita ambil. Nah, ketika nanti kita ambil barang, otomatis kan ada barang yang lebih mahal daripada ini. Harganya kita klopkan sehingga kita ketemu harga tengah dan itu juga sudah bisa menekan harga yang ada di wilayah pasaran itu. Sehingga kita tetap bisa ambil harga bertingkat tadi. Dan setiap tingkatnya itu kita tetap untung, seperti itu. Oke Sam, kan tidak kita pungkiri juga ini sekarang banyak retail modern nih Sam. Betul. Pasti juga ada lah. Di sini juga pasti ada. Nggak perlu saya sebut merek, mungkin pasti ada. Nah, bagaimana menghadapi persaingan, menghadapi ini ya, dan keberadaan daripada retail tersebut Sam? Kalau konsep kita meminimkan persaingan. Jadi kalau bisa kita malah bekerja sama. Malah kan kita juga sudah tahu kerjasama gimana itu Sam? Setiap wilayah itu kan pasti ada ini apa toko retail terkenal ini kan si A dan si I ini kan. Nah, di situ ketika mereka itu punya harga promo, mereka juga jual ke kita sama. Kita pun juga dengan tangan terbuka juga menerima mereka karena kita juga ada di siklus perdagangan. Jadi semua yang ada di desa ini kita harapkan bisa tetap bekerja sama, kita tetap bisa untuk memajukan. Jadi nggak menolak ya, antipati malah ya, empati. Yang kesalahan kita semua itu ketika ada sebuah toko terkenal ini tadi, kita menganggap itu sebagai predator. Persaingan gitu. Iya, gitu. sebagai predator. Oh, jangan-jangan. Konkretnya gimana sih Sam? Kerjasamanya itu gimana Sam? Gini, jadi kan untuk toko itu tadi, itu pasti juga ingin targetnya setiap bulan terpenuhi. Nah, ketika setiap bulan ingin terpenuhi, otomatis mereka akan memberikan harga promo. Bagaimana sih saya mengeluarkan barang ini supaya target saya terpenuhi? Ketika targetnya belum terpenuhi, otomatis akan banyak barang yang akan dijual keluar. Nah, itulah kesempatan di mana kita ambil. Seperti itu. Jadi ketika kita ambil ini tadi, otomatis kan harganya udah dibanting banget ini Pak. Udah daripada dia tidak laku, mending dia lepas gitu kan. Mending dia lepas dengan saya tetap yang dijual di sini barang-barang yang berkualitas, Sam, nggak sekedar harga murah tapi mengorbankan kualitas, enggak ya Sam? Kita tetap kontrol untuk yang pertama kualitas barang, kadaluarsa dan lain-lain. Kalaupun itu kadaluarsa langsung kita retur. Terus fungsi kontrolnya bagaimana itu? Fungsi kontrol untuk kan di sini juga ada karyawan, ada yang ini kan mengelola ini kan fungsi kontrol, menentukan dia itu dia tingkat 4, dia tingkat 3 atau tingkat 2 atau bahkan tingkat 1, siapa yang menentukan itu? Jadi gini, ketika pertama kali semua dipukul harga 3. Nah, dari situ kan kita punya kasir, punya manajemen. Di situ manajemen melakukan identifikasi. Oh, Bapak ini, orang ini atau toko ini dia akan dinaikkan ke harga 2. Oh, ternyata ini dengan pengambilan segini konsisten 5 juta sehari, dia akan naik ke harga 1. Seperti itu. Jadi ketika sudah sampai di harga 1, mereka sering ambil. Itu adalah sebuah feedback yang baik dari masyarakat, gitu Bapak. Dan kita sebenarnya dulu waktu pertama kali juga sempat yang namanya kita merintis Bapak ya. Kita merintis, itu kita sempat takut. Gimana sih kita buka ini jangan-jangan nggak berhasil, nggak untung malah gitu. Nggak untung. Apalagi tadi dengan pinjaman ya. Dengan pinjaman kan. Dengan pinjaman. Otomatis pakai bunga juga kan pakai kan.
atau Bukan flat? bunga sih, cuma itu kongsi. Kongsi. Kongsi, jadi bagi hasil ketika kita belum lunas, kita kasih bagi hasil 70 ke dia, 30 ke kita. Nah, nanti ketika kita sudah angsur berapa, itu persentase tadi akan turun. Sekarang sudah lunas ya? Sudah lunas, alhamdulillah. Nah, untuk bangunannya sendiri ini berapa? Habis berapa? Kalau untuk Tanahnya pakai tanah desa, tanah desa ya ini ya. TKD. Jadi untuk pembangunan gedung ini menghabiskan dana 219 juta. 219 juta. Terus kemudian untuk modal awal itu? Untuk modal awal 318 juta yang dari UD Semangat. Sekarang sudah lunas ya? Insya Allah sudah lunas, alhamdulillah. Insya Allah sudah lunas ya. Oke. Terus yang dijual apa aja Mas di sini? Kalau di sini yang kita jual pertama kali kita fokus di makanan ringan. Makanan ringan. Makanan dan minuman ringan. Kenapa kok milih makanan dan minuman? Karena kalau sembako kan sudah banyak, Pak. Jadi ketika makanan dan minuman ringan, kebanyakan toko-toko yang ada di desa, kebanyakan istilahnya kios-kios yang ada di desa, itu yang dijual adalah makanan ringan dan itu belum di-cover oleh toko yang ada. Jadi toko yang besar yang di desa belum ada. Kemudian seperti di sekolah-sekolah ataupun di lembaga-lembaga ataupun di tempat pariwisata, otomatis kan dia belinya makanan ringan, bukan sembako. Akhirnya kita membaca di situ, akhirnya kita lebih fokus pertama kepada makanan ringan. Setelah makanan ringan ini berjalan, baru kita masukkan sembako. Juga ada produksi nih? Produk masyarakat sini juga ada? Kalau produk untuk makanan ringan ada seperti yang ditampilkan ini ya, di contohnya depan. ya? Iya, betul. Aku haus ya Mas. Monggo silakan diminum. Tak coba dulu lah. Pakai masker kalau minum, Pak. Ini produk ini loh, produk asli sini ya? Ya, apa betul. ini? Ini beras kencur, Bapak. Beras kencur ya? Benar. Tak nyobain nih. Silakan. Ngelak, Sam. Seger. Mantep, Sam. Jadi Pipa. tadi juga menjual produk-produk masyarakat sini juga ya? Betul. Di situ Terus baru beralih ke bahan pokok. Bahan pokok. Nah, Kalau boleh tahu nih, Sam, per hari ini omsetnya berapa, Sam? kalau kita per hari omset yang paling besar itu 68 juta, Pak, sehari. 68 juta. Sehari. Kalau waktu dulu pertama kali kan kita takut nih, yang tadi balik tadi, kita takut untuk berapa sih? Ternyata di hari pertama itu target kita hanya 10 juta. Ternyata di hari pertama ketika grand opening omset kita mencapai 16 juta. Dan ini Grand opening aja 16 juta ya, Sam? 16 juta. Jadi di situ kita mulai semangat, oh ternyata di sini bisa untuk diadakan seperti ini. Akhirnya kita mulai menentukan target tahunan. Ketika target tahunan, saya ditanya waktu oleh Pak Kades, Mas, kamu ketika ini jalan, berapa targetmu? Target saya 1 miliar, Pak. Per tahun? Per tahun. Pak Kades waktu bilang, oh nggak mungkin 1 miliar, paling 800, 600 itu notok. Oh oke. Ternyata setelah berjalan, saya juga salah, Pak Kades juga salah, Pak. Ternyata omset kita malah 1,2 miliar. Oke, Sam. Tahun lalu berapa, Sam? Itu tahun pertama, Pak. Tahun lalu? Tahun lalu. Kalau tahun kedua, di tahun 2019, itu sudah mencapai 2,5. Wow, 100% lebih? 100% lebih. Kalau ini, sampai bulan September kemarin? Kalau target kita di tahun ini sebenarnya 3 miliar. Tapi karena pandemi ini kita jadi masih... Ngaruh juga ya, Sam? Pengaruh banget. Jadi ketika pandemi itu, omset kita turun sekitar 3 kali lipat. 3 kali lipat kita turun. Kenapa? Apa karena memang daya beli atau gimana tuh, Sam? Enggak, jadi gini, kan yang target pasar kita itu kan toko-toko. Dan orang-orang yang berdagang di tempat pariwisata ataupun di sekolah. Sekarang pariwisata ditutup, sekolah ditutup. Otomatis kan hanya tinggal orang-orang yang konsumtif aja. Gitu. Jadi untuk warga yang konsumtif itu akhirnya kita berkurang banget, tapi alhamdulillah di saat pandemi kita tidak sampai untuk meliburkan karyawan. Kita tidak sampai melakukan pemotongan gaji karyawan dan kita juga tidak sampai untuk menutup toko. Jadi istilahnya dengan adanya swalayan desa ini, selain menjadi swalayan, menjadi tempat untuk pelayanan publik, dia juga sebagai tempat lumbung pangan ketika terjadi pandemi. Jadi ketika pandemi ini kan teman-teman kita atau warga-warga kita itu untuk keluar kan enggan. Oh jangan-jangan nanti kita keluar di sana kurang apa, ternyata di desanya sudah ada, mereka akan belanja ke sini, seperti itu. Situasi pandemi gini. Betul. Apakah ada juga suatu inovasi yang dilakukan, misalkan juga
melayani layanan Kalau untuk layanan itu order gitu, order juga by phone kemarin kita by phone ketika mereka butuh. atau ada kita aplikasi juga, membuat aplikasi Kalau misalkan lewat ini? aplikasi kita masih belum, tapi kita sudah pakai WA bisnis itu. WA bisnis ya? Ya, jadi WA bisnis. Jadi di situ sudah ada katalog. Jadi seumpama warga sebelumnya mau belanja apa yang nggak ada bayangan, nah, Tinggal lihat di situ aja ya? Kita lihat katalog, tinggal bilang mau ini gitu aja. Itu kita antar. Sekaligus diantar juga? Sekaligus diantar juga. Oke, Sam, luar biasa ini ya, Sam. Nah, itu. Oke, Sam, dari 5 unit usaha tadi itu, Sam, omsetnya berapa semua, Sam? Omset dari Atau keuntungan mungkin ya, Sam? Kalau di tahun Keuntungan. ini sudah mencapai 2,7 Itu omset? omset. Omsetnya ya? Kalau Omset. keuntungan, Sam? Kalau keuntungan baru sekitar 60 jutaan. 60 juta? 60 juta 60 juta per tahun. per tahun itu? Sam? Iya, per tahun. Jadi kan tapi itu sudah dipotong bersih dan siap untuk dikembalikan Tentunya ke desa. sudah kayak karyawan ini khusus yang orang-orang sini ya, Sam. Itu tentunya memberikan nilai tambah tersendiri ya, Sam, betul. untuk masyarakat desa di sini ya, Sam. Jadi selain kita buka usaha, kita juga bisa buka lowongan pekerjaan Lowongan untuk pekerjaan, masyarakat. Itu juga termasuk benefit kita kepada masyarakat. Oke, Sam. Untuk dibuat apa aja itu, Sam? Keuntungan yang diperoleh itu, Sam. Kan diserahkan ke desa ya, Sam? Betul. Jadi untuk yang diserahkan kepada desa itu kita fokus kepada bidang-bidang yang belum bisa di-cover oleh DD dan ADD. Dana desa dan anggaran dana desa. Contohnya seperti imam masjid dan imam musola. Kalau kita di kota-kota besar, itu imam masjid dan imam musola tentunya punya insentif kan. Udah dibiayain ya? Udah dibiayain, dia ngimamin dan lain-lain. Tapi kalau untuk di desa sendiri, itu kan hanya panggilan hati, hanya sebagai sosial, hanya yang penting ini warga kita, yang penting sholat, yang penting bisa ngaji. Kan seperti itu, tapi tidak pernah ada insentif. Oleh karena itu, program dari pemerintah desa Pesawaran inginnya bahwa ini loh yang membangun spiritual masyarakat, ini loh yang membangun jiwa-jiwa yang ada di desa. Itu harus kita cover. Kalau kita cover dari dana desa, tentu kan nggak bisa. Akhirnya tanggung jawabannya nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya kita harus mengambil dari pendapatan asli desa atau PAD. Salah satunya dari BUMDes ini. Dan itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Ketika kita belanja di BUMDes, ketika kita pakai fasilitas dari BUMDes, itu kita sama dengan otomatis kita sudah beribadah memberikan siap. sedekah kepada mereka. Dan itu menjadi daya tarik yang mana kita mendapatkan feedback dari mereka. Mereka mendukung, mereka belanja di sini karena hal itu tadi. Rencana ekspansi ke depan gimana, Sam? Kalau ekspansi baik dari swalayan desanya ini ataupun BUMDesnya sendiri, Sam. Kalau kita ekspansi ke depan, pinginnya ada satu sektor yang belum bisa dijangkau oleh desa, yaitu di bidang kesehatan, di bidang apotik atau toko obat. Jadi kita ke depan pinginnya desa juga punya sebuah toko obat. Karena apa? Ketika desa punya toko obat, ketika ada pandemi seperti ini kan kita cari obat kan dekat. Pertama seperti itu. Kedua, untuk mobilisasi pembelian, kan kalau warga desa di sini untuk beli kan harus ke kota yang ada di selatan, yang notabene jaraknya juga lumayan 4-5 kilo. Nah, kalau di desa kita sudah siapkan, itu otomatis kebutuhan di desa, taraf kebahagiaan itu akan meningkat, taraf kesehatan itu juga akan meningkat. Jadi ingin saya pertama itu membuat sebuah unit baru yang mana dia bisa untuk kesehatan di masyarakat desa sini. Ke depan seperti itu ya, Sam? Dengan perkembangannya ya, Sam. Oke, Sam. Luar biasa. Oke, Sam. Awal mulanya kok tiba-tiba terjun ke nangani BUMDes ini gimana tuh, Sam? Itu gini, pertama saya mulai dari 2010 sampai sekarang ini kan aktif di kegiatan desa. Sudah aktif di desa? Sudah aktif, mulai dari kegiatan kepemudaan itu sudah aktif. Nah, kemudian setelah saya lulus kuliah, ternyata kuliah neng di, Sam? Di UM, Universitas Negeri Malang. Malang ya, Sam? Jadi ketika kita lulus kuliah, ternyata saya mendapatkan sebuah penalaran baru. Penalaran gini, banyak dari sarjana ataupun orang-orang yang sudah lulus dari kuliahnya, itu malah meninggalkan desanya. Padahal di desanya itu sangat perlu banget sarjana, sangat perlu banget orang-orang yang punya kompetensi untuk mengangkat atau mendongkrak kearifan lokal yang ada di desa itu tadi.
Nah, akhirnya kita tergerak di situ. Kemudian saya juga sempat menyampaikan kepada Bapak Kepala Desa pada saat itu, kemudian disuruh untuk membuat lamaran. Saya bingung loh. Apa saya itu mau jadikan apa kok suruh buat lamaran? Saya juga kaget waktu Musdes, akhirnya saya diundang, saya datang, ternyata dari direktur. Waduh, direktur ini apa? Kan saya juga bingung, apalagi BUMDes di tahun segitu itu sangat masih minim informasinya BUMDes. Apalagi usia saya waktu itu masih 22 tahun. Jadi usia 22 tahun. Direktur termuda, Sam? Termuda waktu itu, Sam? Malang, mungkin di Jawa Timur sih mungkin. Okay. Jadi kan kalau kita bilang ini yang pertama nih, Sam, di Malang iya, ya, Sam. Jadi untuk konsep toko dengan konsep grosir yang menggunakan 4 strata harga ini baru pertama yang ada di Malang. Mungkin kalau sekarang sudah ada yang niru. Kita alhamdulillah sebabnya ketika kita sudah bikin banyak yang replikasi. Jadi kita mengenalkan sistem ini sehingga ilmu yang kita dapat itu tidak diam di sini, tapi sudah berpencar di wilayah-wilayah Kabupaten Malang. Oke, agak personal ini, Sam. Gimana? Sampai kapan, Sam? Ngurusin BUMDes, ngurusin swalayan desa ini. Karena kan semua program itu kita juga melihat tokohnya gitu. Betul. Kalau misalkan Sam Kevin nanti ini meninggalkan swalayan ini atau meninggalkan BUMDes ini bagaimana? Bubar atau... Sebenarnya gini, kalau untuk itu sudah kita siapkan karena karena kita kan nggak selamanya toh ada di sini. Jadi sebenarnya kita juga sudah menyiapkan untuk regenerasi. Regenerasinya seperti ini. Yang saya buat untuk suatu usaha ini bukan semuanya tersektor di saya, semuanya terkumpul di saya, enggak. Jadi saya membuat usaha di sini ini adalah istilahnya saya membangun CPU ya. Jadi ketika seperti komputer sistemnya ya dibangun. CPU yang kita bangun sistemnya. Ketika sistem ini sudah jalan, ada ataupun tidak ada saya, itu akan tetap berjalan. Nah, itu pun sudah saya buktikan ketika saya bekerja di tempat lain. Saya merangkap dengan pekerjaan yang lain, itu tetap berjalan. Kita tetap bisa monitor gitu. Jadi ketika saya pun sudah istilahnya capek wis, saya mau pensiun, saya mau kerja di tempat lain, itu insya Allah sudah bisa berjalan. Karena kita membangun CPU-nya tadi. Insya Allah nggak ada masalah ya, Sam? Nggak ada masalah. Oke, Sam. Mencerdaskan. Mungkin terakhir, Sam, mungkin akan ada yang akan disampaikan oleh para generasi muda Indonesia khususnya ini menghadapi Hari Sumpah Pemuda tahun tanggal 28 Oktober nanti, Sam. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Sam, kepada para generasi muda di seluruh Indonesia nih, Sam. Ya, saya Karisma Kevin Iskandar untuk generasi muda yang ada di Indonesia khususnya. Ketika kita sudah mencapai suatu pendidikan tertentu, jangan lupa di mana tempat asal kita, tempat tinggal kita. Mari kita majukan bersama demi kemajuan dan peningkatan taraf hidup di lingkungan kita. Karena ada suatu kutipan yang mengatakan, jadi Indonesia tidak akan terang dari lampu-lampu yang ada di Jakarta, tapi Indonesia akan terang oleh lilin-lilin yang ada di desa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mantap kepada generasi muda. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu jiwa. Arema. Sun, makasih.